Perkenalkan, nama saya Dwi Alina Vita Marinda dengan NIM 0506977175 dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palangkaraya. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang dengan keras merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awalnya kemerdekaan, masa RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Namun sebelum semua itu, lahirnya Pancasila sendiri telah menjadi bukti bagaimana semangat persatuan dan toleransi tumbuh sejak awal berdirinya bangsa ini. Proses panjang lahirnya Pancasila dimulai sejak sidang BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Isi 5 sila yang beliau ajukan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kebudayaan. Setelah sidang itu dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Yang terdiri dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marings, Abi Kusno, Jokros Joso, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir. Panitia menyusun sebuah naskah penting bernama Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam dan bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul pertimbangan dari tokoh-tokoh bangsa agar dasar negara benar-benar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk yang bukan beragama Islam. Karena itu, pada 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk mengubah sila pertama menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan ini kemudian disahkan bersama dengan pengesahan UUD 1945. Dan sejak saat itulah Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar semangat musyawarah, persatuan, dan toleransi yang dimiliki para pendiri bangsa. Mereka adalah menurunkan ego pribadi demi kepentingan bersama, persatuan, dan keutuhan Indonesia. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan bila disatukan dengan semangat toleransi dan gotong royong. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang beradab tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai terus perjuangan para pendiri bangsa, mari kita terus menjaga dan mengenalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya sampaikan.